Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum belajar, biasakan untuk selalu berdoa agar mudah dalam menyerap ilmu. Siapkan juga buku dan alat tulismu, serta pilihlah tempat yang nyaman untuk belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema 4 tentang globalisasi. Tahukah kamu apa itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses atau fenomena khusus dalam peradaban manusia di mana dunia saling terhubung sehingga berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Faktor yang mendukung terjadinya globalisasi diantaranya perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Meningkatnya kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Tahukah kamu, Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi regional yang menjadi wadah kerjasama antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki persamaan letak geografis, dasar kebudayaan, dan kepentingan di berbagai bidang dengan negara-negara di Asia Tenggara. Pendirian ASEAN memberi manfaat terhadap perdagangan antar negara, sehingga Indonesia lebih mudah melakukan ekspor dan impor di wilayah Asia Tenggara karena keeratan hubungan organisasi ASEAN. Hal itu tentu saja membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Apa saja dampak positif dan negatif globalisasi dalam kehidupan? Mari kita cari tahu. Sekarang ini, masyarakat Indonesia masih dihadapkan dengan situasi pandemi akibat COVID-19. Sehingga menuntut kita untuk beraktivitas dari rumah seperti belajar, bermain, bekerja, bahkan belanja kebutuhan sehari-hari. Perkembangan teknologi tersebut jelas mempengaruhi pola hidup manusia yang semakin maju dan berpikir bagaimana mempermudah suatu pekerjaan. Namun tanpa sadar, kita menjadi ketergantungan dengan teknologi dan cenderung bersifat individual. Lalu, bagaimana cara menyikapi arus globalisasi? Faktanya, globalisasi membawa masyarakat pada keadaan kultur shock atau geger budaya, di mana masyarakat dalam keadaan tidak siap atau terkejut dengan kebudayaan baru yang masuk di kehidupan sehari-hari. Akibatnya, kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma lama yang berlaku mulai pudar karena masuknya budaya asing. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi globalisasi. Mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri artinya menghargai, melestarikan, menjaga, dan juga menggunakan produk-produk Indonesia. Menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama. Artinya, mengambil budaya yang sejalan dengan budaya kita dan tidak mencontoh perilaku yang menyimpang. Kita harus pandai dalam memilah budaya, karena tidak semua budaya asing wajib kita ikuti.
memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Sebagai bangsa yang besar, haruslah menjaga, memahami, dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan demi tetap tegak dan utuhnya NKRI. Sudahkah kita semua melakukan upaya untuk menghadapi globalisasi? Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain. Manfaat yang pertama, menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan Asia Tenggara. Kedua, menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan pemajuan ekonomi. Dan yang ketiga, wadah untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Bisakah kamu menyebutkan bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia di bidang sosial dan budaya? Seperti kita ketahui, salah satu produk buatan Indonesia yang sudah sangat mendunia adalah batik. Beberapa tokoh dunia bahkan sering mengenakan batik dalam berbagai kesempatan. Sebagai bangsa Indonesia, kita patut bangga memperkenalkan produk buatan dalam negeri, menghargai setiap karya anak bangsa, serta mendukung pengembangan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional. Coba amati pengembangan teknologi yang ada di sekitarmu. Contohnya listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai belahan dunia. Lalu, bagaimana sumber energi listrik dihasilkan? Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai globalisasi. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Topik tentang proses menghasilkan listrik akan kita bahas pada video berikutnya. Ibu guru mengingatkan agar kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.